Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Agung Kusuma dengan NPM S1A160003. Yang saya hormati penengah 1 Ibu Rosa Fitriana SE MAK AKCA. Yang saya hormati penengah 2 Pak Aditya Mafatoni SE MM AKCA CTANB. Yang saya hormati penengah 3 Bapak Dr. Andes Haji Dani Rahman MSI. Izinkan saya mempresentasikan rencana penelitian. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat sementara diatur secara memaksa dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi berdaerah harus didasarkan pada undang-undang. Oke. Terus Tiga. definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mendukung perkembangan daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi daerah dan kadarnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dipetik dari 8 Maret 2020 dari situs kompas.com, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun 2015 akan di bawah target alias mengalami shortfall. Kondisi ini akan mengganggu aliran dana atau cash flow pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, realisasi yang minim memang membuat dirinya pusing, padahal kebutuhan anggaran cukup besar untuk membiayai pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya digambarkan oleh pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB telah menjadi pendekatan model yang sering digunakan banyak negara sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, sehingga ada kecenderungan pendapatan penduduk meningkat. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 26 ayat 7 huruf C disebutkan bahwa belanja modal atau capital in the future adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Hal itu senada dengan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 50 huruf C. Berdasarkan pernyataan di atas, ditemukan bahwa penerimaan pajak belum optimal. Pendapatan pemerintah akan meningkat apabila produk domestik regional bruto terus meningkat. Belanja modal pun juga akan ikut mempengaruhi penerimaan pajak. Pembangunan kepada publik
juga akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja dengan bertambahnya produktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Maka, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perkembangan produk domestik regional bruto di Kota Bandung? 2. Bagaimana perkembangan belanja modal di Kota Bandung? 3. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung? 4. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah? 5. Bagaimana pengaruh belanja modal secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah? 6. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto dan belanja modal secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Adapun waktu dan tempat yang diteliti yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastu Kencana nomor 2 Kota Bandung. Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2020. Teori penghubung. Adapun teori penghubung antara produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah, menurut Shirley Angela 2014 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hubungan antara belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah, menurut Rendra Fahmi 2015 menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dan hubungan antara produk domestik regional bruto dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah menyatakan menurut Dian Triastuti 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian serta pernyataan teori penghubung, di atas penulis berasumsi bahwa H1, produk domestik regional bruto berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah. H2, belanja modal terdapat pengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah. H3, penerimaan pajak daerah terdapat pengaruh positif secara simultan antara produk domestik regional bruto dan belanja modal. Untuk rencana metodologi penelitian yang digunakan, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Dikarenakan adanya pengaruh antara dua variabel yang tidak terikat dengan satu variabel yang terikat, maka rencana yang akan dipakai menggunakan analisis regresi bergaya. Demikian presentasi rencana penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku, lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira, bergandeng tangan di taman ria. Bersama jalan